Hai, welcome to Geretan channel exciting. Lagi bersama kami. Jangan ditebalikin. Wih, keren. Ada remote-nya di sini. Ini ada remote-nya nih gue gini. Mana? Nih. Oh iya. Nah, bagus. Oh, surfing. Ini lu out frame anjing. Jumpa lagi bersama kami dua reviewer terviral, terpopuler, Terpeci panjang, termenjulur lidah, termelotot. termenjulur lidah, tertelosip. Aku cinta telosip. Berala dadaku Taylor Swift. Aku cinta Taylor Swift. Jadi menggantung ininya. Ya udahlah. Kan aku nggak tahu cara pakai baju cewek, makanya kebalik. Pura-pura. Coba lagi kalau bukan di konten ADC. Ada apa di si Cilembek? Cicalengka, Cirubuki. Keberatan. Isinya batu ya? Kalau di gini isinya batu. Enggak, kalau buka emang pala gua kayak begini bentuknya. Enggak, isinya batu nih. Tuh kan, isinya batu. Iya, ada batu ya. Aduh. Iya, pantas berat. Urusan By the way, HS lah itu. By the way, ini topi sulap ya. Lihat nih. Ini lihat ya. Sering. Wow, coba gua nih. Coba lagi. Sering. Wow. Coba ada apa di dalam sini? Coba ada apa? Cari. Wow. Alfi, aku makan. Ada apa aja di bioskop? Guardian of the Galaxy masih ada, Evil Dead Rise masih ada. Hello Ada. Boss, Kajiman juga masih ada, Fast and Furious. Nah, ini ada beberapa taman film baru. Yang pertama ada Look at the star, isn't it? Ya, betul sekali, sedang ada tayang live action Cinderella di bioskop. Lalu ada Enggak, karena biru dia jadi Avatar dong. Kan banyak juga yang biru-biru selain ini. Apa? Bokep. Ada Little Mermaid. Iya. Ada juga film Hati Suhita. Kita masuk dulu. Hari ini kita punya cemilan dari Teng Tereng Sushi Hero. Salmon chicken skin. Wow. Salmon chicken skin. Ah, salmon chicken skin. Salmon aja, chicken aja, Top. Lah, chicken skin itu bukan kulit. Salmon chicken skin kan kulit salmon. Enggak. Dan hari ini kita akan mereview film Jin Kodam. Berarti dia ini densus gitu ya? Kodam densus gitu. Enggak. Itu kodim kayaknya ya. Film ini diproduksi oleh Deddy Mercy, didirektori oleh Tema Patroza dan juga Deddy Mercy, ditulis oleh Ahmad Madani dan Imam Salimi, dibintangi oleh Boy Hamzah, Hafisa Devi Anjani, Rai Sahetapi, Egi Fedli, Kuku Prasetyo, Ayu Dia Pasya, Widi Dwinanda, Wan Avox, Samsul Gondo, Piet Pagau, Azul Pratau, Abiu Barapka, Nicki Minaj, Kanye West, Kim Kardashian, Madonna, dan juga Ed Sheeran live dari New York City, Washington. Kita sambut, ini dia Fantastic Four, The Civil War. Bagas pulang ke kampungnya setelah sekian lama di pondok pesantren untuk menghidupkan kembali kegiatan keagamaan. Jika Bagas pulang kampung 2 tahun sekali dan Imam pulang 3 tahun sekali, tahun keberapa mereka bertemu? Enggak, tahun berapa mereka akan ulang tahun bersama? Bagas pulang ke kampungnya setelah sekian lama di pondok pesantren untuk menghidupkan kembali kegiatan keagamaan serta meluruskan norma sosial yang sudah hilang di kampungnya. Ditemani sahabatnya, Ayu dan Hadi. Tapi usaha Bagas itu mendapat pertentangan yang ekstrim dari Wirya, orang kaya di kampung tersebut. Sebab dirasa mengganggu kepentingan mereka. Akhirnya,
Wirya dan anak buahnya sepakat untuk menyingkirkan Bagas. Dengan dibantu oleh 6 orang lainnya, mereka mengeksekusi Bagas hingga tewas. Jenazah Bagas dibuang ke sungai, di bawah jembatan. Tapi alangkah terkejutnya mereka dari masjid terdengar sholawat asgil yang biasa dilantunkan Bagas ketika menjelang azan subuh. Mereka penasaran dan langsung mendatangi masjid. Anjing. Sampai habis ini. Bentar. Ini sinopsis apa cerita sih anjing? Ceritain ulang ini sampai habis ya. Mereka ketakutan melihat Bagas yang ternyata masih hidup. Tuh, mereka semakin ketakutan ketika 2 orang di antara mereka mati secara mengerikan. Sejak itu teror Bagas selalu mengendarai sepeda dan membunyikan belnya menghantui mereka. Hah? Itu sampai habis sih, sumpah. Gue rasa penulisnya nothing tulus lah. Kayak mau nonton di bioskop ya nonton. Kalau enggak ya udah gue ceritain. Nah, ya udah gue ceritain. Iya, bener-bener. Gue ceritain gitu. Bener. Karena dia udah tahu nih tayangnya nih barengan sama Little Mermaid kan. Iya, paling enggak walaupun orang enggak jadi nonton tapi dia udah baca sinopsis lah. Yang penting udah tahu ceritanya filmnya Betul. kayak gimana ya. Betul. Ini bagus ini penulis yang nothing tulus nih, penulis sinopsis yang nothing tulus. Oke, filmnya sedang tayang di bioskop. Buat kalian yang ingin menonton filmnya, silakan kalian keluar. Kontol udah ada ya kalau. Nih, pentil Cina nih. Ini pentil Cina. Tapi setelah kalian keluar, datang lagi ke sini, duduk, kalian nonton sampai selesai biar essence-nya terus jalan. Iya, karena Gerald cicilan mobilnya masih 4 tahun lagi. Goblok. Oke, kita mulai dulu kayaknya dari hal yang kita nggak suka dulu deh. Karena setelah gue timbang-timbang, ternyata lebih banyak yang gue sukanya daripada yang gak gue suka. Betul, sama gue juga. Oke, ada nggak hal yang lu nggak suka dari film ini? Yang paling menonjol, yang paling gua nggak suka sih adalah ada beberapa dialog yang menurut gua kelamaan dan membuat emosi gitu. Contohnya kayak yang dia si Bagas sama si Dea itu kan Dea apa siapa sih? Ayu. Oh Dea bukan ya? Dia yang mana? Yang dia suka. Ayu. Oh Ayu ya. Ayu Dea. Goblok. Ayu. Yang bener Ayu apa Dea anjing? Ayu Dea. Ayu ya? Ayu Dea. Jadi si Bagas kan sama si Ashraf itu Jauh ya. Jadi si Bagas sama si Ayu itu kan dia di fitnah berzina gitu kan, padahal mereka nggak melakukan sama sekali. Nah dibawalah mereka ke pendopo desa, ke balai desa gitu. Nah yang gue bingung tuh warganya situ pada goblok semua anjing. Kok dia kemakan sama omongan yang orang jahatnya gitu, si Ranto apa si siapa tuh namanya. Ya, padahal udah jelas-jelas kayak tampilannya mereka aja tuh udah kayak preman ya. Iya, jelas-jelas si Bagas lebih agamis dan lebih anak baik-baik gitu loh tampilannya. Tapi lebih percaya sama si Ranto dan Kang Wirya. Udah gitu di Bagas di situ dia lagi nggak ngedance anjing. Investor. Jangan dipotong dulu. Temen kita Bagas Invasion. Tahu. Bagas ganteng yang boyband yang inspire juga dia. Nah, kan setelah si Bagas itu cover BTS. Gak salah. Nah, di sidang lah mereka di balai desa kan. Terus ada satu istrinya Kang Wirya bilang gini, kalian emang punya bukti kalau Bagas sama si Ayu berzina? Dan tahu jawaban si orang jahatnya apa? Kamu udah melanggar hukum desa. Iya, kamu udah melanggar hukum desa. Kalian harus dihukum sesuai sama adat di desa ini. Iya, kita akan hukum cambuk mereka 100 kali. Pertanyaannya nggak dijawab tuh tadi. Pertanyaannya si istrinya si Kang Wirya kamu punya bukti nggak? Kamu punya bukti nggak? Iya, kamu punya bukti nggak? Terus dia kayak diam sejenak langsung, kita akan hukum mereka sesuai dengan adat desa ini. Nggak nyambung, jaka sembung, bawa golok, nggak nyambung. Nggak nyambung sebelum bawa golok nggak nyambung kon. Ada juga satu dialog menurut gue dialog cukup lucu, tapi sebenarnya nggak mengganggu. Cuman kayak ini akan kalian perhatikan kalau kalian benar-benar memperhatikan dialognya. Jadi si Bagasnya datang kan dari perantauan datang ke kampung, terus ketemu ibunya, peluk-pelukan. Bagas ibu Kang. Meluk kaki ibunya. Iya, meluk kaki ibunya. Diangkat, suplex goblok. Dia kan digini-gini. Kayak Ricky sih anjing. Iya. Terus udah akhirnya mereka masuk rumah. Terus Bagas kan bawa satu koper kecil gitu kan. Terus ibunya bilang gini, "Ayo Bagas, kita masuk dulu, rapikan koper-kopermu." Iya. Koper-kopermu. Kayak seolah-olah kopernya tuh banyak anjing, padahal cuma satu. Jangan-jangan nih si Bagas ya, pas kopernya dibuka ada koper lagi. Dibuka ada koper lagi kayak boneka Rusia tau gak? Iya, tahu. Dibuka ada koper lagi, dibuka ada koper lagi. Boneka jebakan itu ya. Tapi sebenarnya nggak mengganggu sih. Terus yang kedua yang menurut aku cukup kurang itu adalah si tokoh Bagas ini. Tokoh Bagas ini menurut aku kurang kuat digali hingga membuat dia tuh menjadi villain bagi para preman ini menurut gue. Iya. Karena begini loh, karena si Bagas ini nggak melakukan apa-apa kayak
ada si premannya lagi joget-joget. Tiba-tiba si Bagas datang kasih nasihat, "Kang, jangan joget-joget, melanggar agama." Tiba-tiba semua orang itu merasa kayak si Bagas ini membahayakan mereka gitu. Iya. Ngerti gak sih? Padahal kan itu hal yang seharusnya cuma cukup kayak ya udahlah kalau nggak mau dengar nggak usah gitu. Iya, Bisa lo digituin. gue gitu. Iya, kecuali tiba-tiba Bagas datang set diporak-porandakan pesta itu kan. Iya. Tapi ini Kalau enggak. nggak Bagas datang yang pesta terus dia tiba-tiba gendangnya dipukulin satu-satu. Nah, itu kan baru keganggu gitu. Tung 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 tung. Aku si Bagas. Aduh gitu kan, ya kan? Iya, tapi kan ini enggak gitu. Jadi kayak menurut aku si Bagas ini kurang dieksplor. Apa yang dia lakukan itu sampai membuat semua preman ini segitu jahatnya membenci dia sampai bahkan ada kepikiran buat ngebunuh dia loh. Iya. Bukan cuma ngebunuh dia, ngesantet dia. Padahal kayak si Bagas ini nggak ngapa-ngapain anjing. Padahal dia cuma Tahu gak sih? Kayak gue nggak ngapa-ngapain tapi diserang mulu. Padahal gue diem loh. Iya. Gue diem, nggak ngapa-ngapain, serang mulu. Ah, Kayak mungkin gitu. mereka enggak preman ini sama kayak yang nyerang lu, nggak suka kalau lu bahagia. Enggak, salah. Nggak suka kalau gue jadi orang baik. Nah, wah. Bagas kan orang baik. Nah, betul. Berarti no debat sih. Buktinya di real life ada yang kayak gitu. Iya, bener. Nah, ini berarti ini case close ya, guys. Berarti anggapan Gerald salah karena setelah kita ingat-ingat di real life pun ada yang sok tokoh yang seperti si Kang Wirya ini. Iya, jadi emang dan pada kawan-kawan. dasarnya mereka nggak suka lihat orang baik aja ya. Betul. Oh, iya. Bener, di real life aja ada. Nggak jadi, gue nggak jadi benci. Nggak jadi masuk hal yang Yang kita dibenci. tidak sukai ya. Kita mau ngomongin ini deh, CGI genderuwonya gimana menurut lo? Kalau menurut gue kenapa kayak bentuknya kayak glue ya? Kayak glue Mobile Legend ya. Kayak glue versi nggak ungu sih. Iya, kayak glue gosong gitu ya, glue bakar gitu. Glue bakar anjing. Nggak buruk. Cuman Iya. menurut gue kurang serem. Iya, kurang serem ya. Kurang serem tapi emang Malah lebih serem genderuwo di Jagat Arwa ya. iya betul. Iya kan? Kayak menurut gue lebih serem genderuwo di Jagat Arwa sih. Tapi balik lagi, menonton film ini tuh sebenarnya feelingnya tuh kayak menonton film-film horor klasik zaman dulu. Kayak zaman-zaman Susana. Betul. Pokoknya zaman-zaman dulu lah. Jadi kayak yang nggak mengandalkan jump scare jedor-jedor tapi lebih ke cerita gitu Lebih kan. ke Lebih ke story-nya. drama, lebih ke Story. drama. Kalau Susana kan dulu gitu tentang wanita yang diperkosa, dibunuh, terus kayak gitu-gitu kan. Jadi Betul. yang lebih digali itu dramanya sih. Jadi kayaknya buat orang yang suka nonton horor yang jump scare dar jump scare kalian nggak cocok sama film ini. Nggak suka sama ini pasti gitu. Oke, ada lagi nggak yang lu nggak suka? Yang gua nggak suka udah sih. Dikit ya ternyata yang kita nggak suka ya. Nah, sama ini sih paling ya disclaimer aja, film ini tuh menggunakan dialog yang cukup baku ya. Baku. Kadang-kadang cukup baku. Jadi bener-bener buat orang yang Oh ada satu lagi paling gua Sundanya nggak konsisten itu aja ya sama. kadang Sundanya dia mainnya cuma di aksen doang gitu. Aksen sama bahasa Sundanya kayak cuman ya tipis-tipis. di bawah 1%. Tapi bahkan. itu bahasanya tuh cukup baku, jadi pasti beberapa orang itu pasti nggak suka sih deh sama film ini. Iya, Film gue sih. kalau orang yang lebih suka film yang bahasanya pakai casual mungkin nggak suka pakai filmnya. Nah, bayangkan menonton film ini ntar aja deh di akhir. Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ke catatan putih ya. Catatan putih. Film Jin Kodam. Catatan putih bagi gue yang pertama yang paling gue suka banget 100 poinnya itu adalah pemandangannya. Gila, dari awal aja kita udah disuguhkan dengan Parah sih. dengan rumah yang di shotnya tuh ada air terjunnya. Iya, itu indah banget. perkampungan yang ada air terjunnya dan air terjun itu selalu muncul di beberapa scene gitu loh. Iya, dan itu indah banget. Memanjakan mata Menurut banget. gue tuh indah banget sih. Pemilihan lokasinya kayak tepat Orang banget. kru yang apa sih, kru yang cari lokasi ini sih yang perlu diapresiasi. Iya, betul. Gila sih. Tapi kalau bisa nggak usah ada yang tahu ya lokasi itu, biar itu tetap jadi Asri lah. Asri seperti Iya. itu. Karena nanti kalau viral pasti banyak dikunjungi Iya, tuh tempat betul. itu. Karena sebagus itu ya. Iya. Selanjutnya adalah yang gue suka adalah set desanya itu begitu relate ya. Mulai dari puskesmasnya. Iya, terus dari musola rumahnya. tuanya. Iya, dari rumahnya si Ayu yang kayak dia ini aja masih pakai kompor loh. Iya, Tungku. kompor, tungku iya. Terus Bahkan lampu-lampu di jalan tuh yang masih pakai api. iya, Iya kan? ada sawahnya. Ada sawahnya dan juga ini loh.
kayak kegiatan masyarakat sana tuh sangat desa banget. Ada Iya. yang bahkan mereka nggak ada satu scene pun mereka tuh naik motor loh. Iya, betul. Naik sepeda Naik gitu. sepeda semuanya. Dan benar yang punya mobil itu cuma si Pak Wirya ini. Iya. Berarti emang digambarkan ya dia doang yang kaya di Betul. desa itu. Nggak Sama ada. anak buahnya satu punya motor gede gitu kan. Betul. Tapi ya itu berarti kayak emang ada kesenjangan sosial tuh digambarkan di desa itu gitu. Iya, kesenjangan sosialnya nggak pakai verbal lah, kita bisa lihat itu Betul. dari benda-benda yang mereka punyai Betul. gitu. Dan juga selanjutnya adalah yang gue suka itu Gue shotnya sih. shotnya juga bagus. Karena banget gini, sih. pemandangan Semua- yang bagus kalau shotnya jelek, Jelek. jadinya kayak percuma gitu. Pemandangan udah bagus tapi shotnya jelek. Tapi ini tuh dua-duanya saling kombinasi yang Iya, saling double combo gitu dan menghasilkan sinergi yang sempurna antara shot sama lokasinya. Jadi Betul. kayak menyatu banget lah, ngeblend banget gitu. Ada juga satu shot yang gue juga suka banget yang pas si Ayu habis ketemu mamanya terus Ayu masuk rumah terus kameranya begini pelan-pelan dari jendela itu menurut gue cantik banget. Iya, cantik banget asli. Pokoknya banyak shot yang cantik di sini. Iya. Itu gue kasih nilai 100 deh di situ. Di shotnya sama lokasinya sih gue kasih nilai juga 100 sih. Kayak. Hal-hal natural juga banyak banget di film ini Betul. ya. Maksud gue kayak gini. Jadi ada satu adegan si Bagas dia megang pagar. Tralis. Tralisnya melewat gitu. Tralisnya melewat karena mungkin udah tua, musola itu kan diceritakan Digambarkan udah lama nggak kurus. udah lama gak kurus dan tidak dipakai karena di desa itu semuanya pada belok Iya, semua, pada iya. belok ke jalan yang salah gitu. Pada sesat gitu. Pada sesat, iya, pada nggak rajin ibadah gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Kalau gue acting gimana? Wah, aktingnya menurut gue di sini rata sih ya. Ya bahkan Kita nggak- beberapa bintang itu Iya. kita nggak terlalu kenal gitu. Iya, bahkan bintang yang menurut gue pemeran yang gue kayaknya ini siapa ya, belum pernah gue lihat main film. Bagus. Justru aktingnya bagus, Cok. Let's say kayak ini kayak Si yang pemeran Adi tuh, Adi itu yang mana? yang temennya Bagas. Oh temennya Bagas ya, Iya, si itu yang kita- anak kecil itu. Iya. Terus? Nggak anak kecil ceritanya itu seumuran Bagas kayaknya. Cuman kan Bagas emang mukanya agak tua. Gak tau deh, pokoknya gue lihat itu kayak anak Iya. kecil sama itu deh. Terus si kepala desa, Iya. lucu banget anjing si kepala desanya. Sumpah yang jadi botak kepala desa itu lucu banget karena gue tahu tuh dia aktor sinetron lama itu. Iya. Dulu juga mainnya sering banyak scene-scene komedi-komedi kayak gitu, makanya dia perpindahan ekspresi, perpindahan mimik mukanya dari yang dia kayaknya mau tegas tapi jadi melewat lagi, Jadi ragu-ragu. jadi ragu-ragu, lemah, bagus Comedy banget. gold itu comedy gold moment, Comedy comedy gold peak moment. moment gitu di situ tuh. Ini komedinya justru di skripnya menurut gue komedinya tipis banget, tapi justru karena permainan ekspresinya si Pak Kepala Desa itu jadi menambah lucunya tuh berkali-kali lipat anjing. Iya. Sumpah. Selanjutnya aktingnya si yang terbaik ketiga tuh aktingnya si ini anjing, istrinya kepala desa Pak Wirya yang genit-genit Iya, gitu. yang centil-centil yang sangean sama si Bagas. Iya. Menurut aku dia tuh kayak genitnya dapat banget loh, genitnya lucunya dapat banget. Iya. Hampir setara dengan Siska E yang di Nama Tunggal. Enggak dong, jangan dibandingin sama Siskaya dong. Siskaya tuh Siska E kan genit-genit gini. enggak sih. Gua tetap lebih suka yang ini. Jauh banget anjing. Secara tet Nggak ada, ngapain lu nilai secara Cuman kalau ada satu orang yang aktingnya kalau boleh dibuang aja ya, kayaknya si itu deh, si preman yang pincang gitu. Iya. Kayak dia tuh lumayan cringe sih bagi gue. Lumayan cringe sih, Lumayan bener. kayak Ngeganggu banget, ngeganggu, ngeganggu lumayan banget ya. ngeganggu aktor-aktor yang udah estetik banget gitu. Iya. Jadi kayak dan masalahnya porsi dia tuh banyak banget di film ini. Iya. Iya, kenapa nggak ditukar aja tuh? Jadi kayak dia tuh adegannya yang dikit, yang banyak itu ya Si Om Raisa tapinya aja. bukan Om Reza tapi Om Reza tapi kan punya anak buah satu tuh Iya. yang mati. Iya. Yang mati kena beruang. Iya, kok beruang goblok? Perangkap beruang. Perangkap babi goblok. Perangkap Mana babi. ada di Iya. di situ diceritain ada beruang. Perangkap babi hutan itu. Beruang babi. Hah? Pig bear. Pig bear. Ya gitu. Jadi kayak ada tuh satu kan yang mati di situ yang di awal-awal yang dia ngegodain si Bagas, ini duit buat kamu. Iya. Ini minum-minum. Iya. Itu aktingnya lebih bagus loh daripada si yang pincang itu. Iya, menurut gua sih Kenapa yang- nggak dia aja yang porsinya lebih banyakan ya? Iya, gue setuju sama. Menurut gua scene-nya Kang Wirya ya atau Om Reza Tapi itu menurut gua sebagai villain emang udah gila sih. Auranya mantep banget sebagai villain, tapi kurangnya menurut gua adalah kita kurang membenci dia gitu. Iya, makanya Gue ngerasanya kayak
gue nggak sebenci itu sama dia sebagai villain gitu. Jadi gue ngerasanya dia kayak kurang diolah lagi supaya penonton tuh lebih benci lagi sama dia. Menurut gue kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena di sini orang baik musuhnya itu cuma satu gitu. Jadi kayak Musuh besarnya gitu ya. Iya, jadi kayak dia tuh kurang explore jahatnya dia gitu. Iya. Jadi kayak misalnya dikasih lihat waktu dia tuh dulu ngebunuh bapaknya si ini. Iya, si Bagas. si Bagas. Mungkin kita akan lebih benci lagi Iya, di situ. lebih benci karena anjing ternyata jahat banget nih orangnya. Iya. Gitu. Tapi kalau di situ tindakan jahatnya tuh emang agak kurang sih. Iya. Jadi kayak kita tuh belum greget, belum ada di level kayak greget sama villainnya gitu. Iya, jadi waktu kayak dia mati terakhir itu, gue kayak Lebih ke- jadi kayak oh ya udah gitu, ya udah yang jahatnya mati gitu. Jadi kalau kita bisa diolah lagi rasa benci penonton ke dia, entah gimana caranya, mungkin kayak yang ketika Gerald dia- bilang, jadi kayak ketika kita tuh ingin di akhir tuh ketika penjahat mati kita kita tuh kayak lega, puas kayak mampus lu gitu Nah, kan. yes. Iya, itu yang menurut gue kurang gregetnya perasaan gue sebagai penonton yang belum begitu membenci si villainnya. betul gitu. betul sekali karena ya itu balik lagi belum dieksplor nih kelakuan dia yang jahat-jahat. Even ketika dia udah pakai dukun pun menurut gue dukun itu kurang dieksplor gitu loh. Jadi kayak Iya, dukunnya pun kayak kelihatan cemen banget. Iya, anjing, lemah di sini. banget, Kayak anjing. lemah banget nih masa. Kenapa? Dukunnya malah menyarankan untuk tidak mengganggu Bagas karena Bagas ada kodamnya dan kodamnya begitu kuat gitu. Iya. Masa menyerah begitu cepat anjing? iya maksud gue kayak ya dukun nggak ada karakter dukun pun sebenarnya ya udah aja sih tetap bisa jalan ini film ini. Jadi Iya, kayak iya. karakter dukun pun ujung-ujungnya dia mati juga. Di ini sama si ininya Bagas kan kodamnya Bagas. Ya tapi Om Reza tapi gila sih. Dia Kalau misalnya tapi peak moment sih di sini terbaik. actingnya ya memang pas untuk jadi villain sih. Kayak dialog-dialognya dia tuh let's say Padahal kayak dialog-dialog simple tuh kayak anjing. Wah ini dari nada bicaranya. lima kata Om Reza tapi yang menurut gue bagus banget ketika dia udah tembak si Bagas akhirnya mati. Bukan tembak ya, digebukin ya, ditusuk segala macam. Akhirnya Bagas mati. Terus 5 kata yang dibilang Om Reza tapi akhirnya mati juga kau bangsat. Iya. Anjing itu kayak Gila. itu villain moment banget sih. Villain moment banget Itu anjing. villain moment banget di situ tuh kayak wih anjing ini nih baru nih orang Iya. jahat gitu. Bagaimana dengan sound effect? Menurut gue berasa banget sinetron sih. Semua scene ada sound effectnya loh. Efeknya itu membuat film ini tuh jadinya kayak sinetron SCTV sih. Kalau lu ada nggak? Kalau gue sih sebenarnya terganggu sama sound nggak effect? keganggu sih sama si sound effect. Selanjut- Tapi gue sih yang gue suka selanjutnya adalah cara penulisnya bercerita, cara si sutradaranya merangkai scene per scene-nya. Jujur gue kayak mata gue tuh kayak adem gitu ya, apalagi ditambah pemandangan-pemandangannya. Gue kayak lagi berasa film ini tuh gue kayak lagi nonton A Day in My Life-nya si Bagas gitu. Gue kayak anjing kayak gue merasa si Bagas ini adalah konten creator religius yang sedang mempunyai misi membuat kampungnya menjadi religius kembali kayak gini. Nilai-nilai agamanya gimana di film ini? Oh, nilai-nilai Kalau aku kan agamanya. nggak tahu. Nilai-nilai Nggak bisa agamanya nilai. menurut gua yang jelas ini lebih bagus daripada Hidayah. Lebih bagus Jin daripada Korin. Jin Korin. Ya mirip-mirip kayak Kodrat lah ya. Kalau gue sih lebih mau komen ke plotnya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu film yang judul dan ceritanya itu nyambung gitu. Iya. Dan yang gue suka adalah penulis ini nggak yang menjelaskan ceritanya itu melalui karakter gitu, tetapi bener-bener melalui cerita. Kan biasanya tuh kayak Jin Korin itu dijelaskan melalui karakter. Jin Korin adalah. Iya. Tapi ini nggak tersurat, tapi tersirat gitu. Dengan satu adegan di akhir aja yang si Bagas ketemu Kodamnya, iya kan? kita jadi tahu ternyata Kodam itu adalah sosok jin penjaga yang baik. Padahal nggak ada sama sekali disebutkan kalau Kodam itu baik. Tapi somehow gue tuh bisa tahu tuh ternyata Kodam itu adalah jin penjaga. Jadi kayak gue suka cara penulis ini menjelaskan arti Kodam itu apa gitu. Ratu kodamnya pasti ganteng. Apaan kodamnya waria? Tanpa dia perlu ada Menjelaskan. misalnya, iya, Tanpa ada narasi atau Iya, ada betul. tokoh masyarakat yang tiba-tiba Jin Kodam. Iya, misalnya Jin kayak- Kodam adalah sebuah nggak perlu kayak gitu ya kan? kalau enggak padahal itu bisa banget dia taruh itu di dukun misalnya kayak Iya. dukun. Bagus ini punya jin kodam terus Reza tapi bilang apa itu jin kodam? Apa itu jin kodam adalah kan bisa tuh. Iya. Tapi nggak dilakukan Nggak sama dilakukan, penulisnya. kayak cuman si Bagas tuh punya Jin Kodam. Udah sampai situ, Iya, habis sampai itu situ. dijelasinnya dari scene per scene-nya. Dan menurut gue yang bikin perasaan gue wow banget tuh ya itu scene terakhirnya tuh. Iya. Yang kayak jin kodamnya bilang assalamualaikum terus. Guys, kalau udah ada credit scene jangan pulang dulu ya guys Iya. ya buat yang nonton karena di Nggak, akhirnya kalau udah ada credit title dan Oh ya credit title kok credit scene sih. Kalau ada credit title jangan pulang dulu karena nanti ada credit scene 1. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kayak ada satu adegan itu tuh bagus banget sih menurut gue tuh kayak assalamualaikum satu kata itu doang tuh merangkum semua
cerita di film ini. Dan sangat emang itu benang merahnya ke judul tuh kuat banget. Iya, gitu. makanya gue bilang kayak ini film yang selaras dengan judulnya sih. Makanya gue tuh sebenarnya dia sama judul tuh relate gitu loh, nggak ke mengada-mengada kemana-mana, nggak perlu tersirat lah Gak maknanya. perlu plot twist lagi sampai 6 kali anjing kayak apa. Memaksa plot twist gitu, nggak perlu kayak gini. Menurut gue udah mantep sih. Ya. Yang penting sama judul tuh sama aja, nyambung aja. Iya sih, paling kalau aku sih udah sih kayaknya. Kalau kalian mau lihat ya, catatanku tuh dikit banget nih. Gue cuma segini catatan gue. Dan itu pun mostly bagus gitu. Oh, ada satu lagi nih yang gue catat nih. Jadi kayak ada adegan satu, mereka akhirnya ngebunuh Bagas dan Bagas akhirnya kembali lagi gitu kan ceritanya. Mereka pada ketakutan. Ada 2 orang nih, anak buahnya si Om Rey Sayatapi lari ke hutan. Itu menurut gue gak make sense sih. Kenapa mereka larinya ke hutan anjing? Gak ada. Karena mereka mau ke hutan tuh maksudnya mau ke desa lain, sama halnya kayak si yang pincang itu akhirnya. Karena kan dia mau pindah ke desa lain, akhirnya ketabrak mobil sama bosnya sendiri. Tapi kan ada jalan selain hutan, ada jalannya itu. Ada jalannya. Karena gini Ger, pertama mungkin ini jalan pintas, kedua ini tuh settingannya, ini menurut gua salah satu nilai plus lagi dari si sutradaranya, dia menjelaskan ini tahun berapa. Lu nyadar gak ya? Ini tuh cuma jelasin sekilas aja. Menurut lu ini setting tahunnya tahun berapa? 3007. 3007 ya, ada futuristik gitu. 3007 si Bagas lagi ngajarin ngaji pakai kacamata laser, goblok. Iya, warna silver. Iya lagi. Warna silver. Goblok. Cing 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 cing. Ada robot Star Wars. Metrobot. Cung cung cung. Awas ada planet. Menurut gue ini salah satu yang gue suka lagi dari si sutradaranya dalam menjelaskan settingan waktunya ini kapan adalah dia cuma sekilas doang loh. Padahal kalian mesti jangan kedip sih, karena itu gue sama HS nyadar pada saat scene apa ya pokoknya. Gue ngedip terus. Lu gak bisa bilang gue jangan ngedip nih, gue ngedip terus. Kan filmnya udah nggak. Makin lu bilang makin gue lakukan. Gue bingung nih anjing, gue lupa ya kata-katanya. Ya, Lu sih yang tolol. menunjukkan waktu apa? Kalimat apa udah? Bukan kalimat, ada scene di mana di belakangnya itu dia ada gantungan Presiden Soeharto. Oh berarti itu 1783 ya? 1783. Ya 5.700 tahun 5.705 lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin 5.000. Lu aja bilang 3.000 boleh. Geran gua bilang 5.000 nggak bisa. Selisihnya 3.000 ke 5.000 tuh 2.000 tahun anjing. Selisihnya lu bayangin. Kayak lu selisihnya deket aja ke tahun 2000 anjing. Itu sih 2023. sama kalau ada satu hal yang boleh gue, ada 2 hal lagi deh yang terakhir yang pengen gue kritik. Yang pertama itu adalah balik lagi, ini nggak mengganggu tapi lebih ke lucu aja. Anak buahnya Wirya lari ditembak sama Rey Sayatapi tengah malam pakai senapan shotgun. Jeder, tembus kepalanya. Tapi tembus kepalanya tuh habis itu dia begini. Berdiri gitu kayak orang ditusuk. Gak jatuh anjing. Udah gitu pelurunya bisa tepat dalam keadaan lari ditembak, bisa tepat di tengah. Bayangin kakek-kakek Simetris gitu. Kakek-kakek mungkin umur 60-an tahun bisa menembak dengan tepat di tengah malam pakai senapan sniper pula. Jeder gitu. Mungkin dulu dia alumni sniper Ukraina mungkin. Iya kan? Sniper Soalnya tepat banget anjing di gitu perang, kan. iya, di perang dunia gitu kan. Iya, Dia kayaknya dia pernah veteran ikut ya. Rusia lawan Ukraina tuh, dia kayaknya ada andil juga di situ ya. Sama akhirnya kan si 2 anak buahnya si Wirya kan akhirnya mati ketusuk perangkap babi hutan. Terus diangkat tuh ke balai desa kan. Nah, dibuka gini kan mayatnya set. Itu gue kaget banget karena darahnya tuh kayak darah-darah cet-cet gitu loh anjing. Iya. Kayak darah-darah cuma dipeper-peperin doang, kelihatan banget cetnya Iya, gitu. iya, betul. Paling itu doang sih, tapi yang miss-nya bagi gue kayak menurut gue cukup sayang. Karena itu adalah momen yang, kan film itu momen ngerinya tuh nggak ada ya, hampir nggak ada. Padahal efek ketusuknya lumayan bagus. Iya, maksud gue di sini tuh momen ngerinya tuh hampir nggak ada, hampir nol ya. Itu kayak mayat itu menurut gue bisa dijadikan salah satu adegan gore yang ngeri gitu. Pas mayatnya dibuka ternyata mayatnya jijik banget. Iya. Atau let's say kayak pas ditembak begini jeder kepalanya pecah gitu, meledak gitu. Menurut gue tuh kayak momen untuk menambahkan kengerian di film horor ini. Iya. Jadi kayak lebih kesayang aja sebenarnya. Betul, dan buat kalian yang pengen ngarepnya dikasih jump scare dar-der-dor kayak gue bayar, gue pengen ditakutin. Enggak sih. Ya kalian gak cocok film ini sih. Oke lah, selanjutnya kita mau langsung aja panggilkan. Kita mau minta pendapat seorang ahli di bidang klorofil dan
amuba-amubanya. Langsung Iya. aja kita panggilkan ini Profesor HS. Profesor HS. Boring. Hah. Boring. HS. Ada nggak overall dulu filmmu itu di sini tuh menurutmu film itu kayak gimana? Overall, bagiku film ini membuktikan bahwa cerita klasik dengan eksekusi yang lebih modern masih bisa sukses untuk dinikmati. Nah, itulah dia. Oke. Ada nggak yang lu suka dari film ini? Banyak kayaknya Yang aku nih. suka justrunya hampir sebagian besarnya di bagian teknisnya. Di sini kalau kita perhatikan Ada one day one meaning. ada. Ada One Day One Meaning. Udah lama ya nggak One Day One Meaning. Nah. Jadi di sini sinematografernya menggunakan teknik foreground focus. Oh, apa tuh? Jadi foreground focus itu adalah teknik penempatan objek dan subjek yang terlihat di kamera. Jadi itu seperti penempatan depan sama belakang kamera. Seperti contohnya, ketika ada obrolan dua orang selalu ditempatin satu orang lebih dekat ke kamera, satu orang di belakang kameranya. Jadi fokusnya berubah. Kayak waktu si Bagas sama ibunya itu ya. Di mana Bagas di depan kamera ngeblur tapi fokus ke mamanya. Itu tidak hanya kepada subjek, bisa jadi ketika si Bagas lagi sholat di masjid nih, tapi dia kan agak jauh dari kamera, tapi di depan kameranya ada opor api. Oh iya. Opor. Obor. Kok opor? Lapar beli opor dulu lah. Beli opor. Gak usah. Masak opor yuk. Masak opor. Gak usah, ini udah malam. Naik opor man. Naik opor. Midnight Grey. Yuk, apa habisnya? Jadi sepanjang film, sinematografer ini banyak sekali bermain dengan foreground dengan meletakkan sesuatu di depan kamera. Yang kedua yang aku suka, set desanya itu terlihat sekali dia menyatu dengan alam, bukan seperti set yang dibuat-buat gitu. Lanjut aja, gue buang ingus Iya, lu. bener. Apa? Gue buang ingus, lanjut aja. Bikin copot. Oke, sekarang masuk ke hal yang aku tidak suka ya. Yang aku nggak suka tuh cuma satu, ketika si Bagas kesel dan mendatangi pesta nari warga. Di sini tuh prosesnya cukup lama karena banyak sekali pengulangan adegan dari si tuan rumah pesta ini. Pertama, dia menawarkan minuman, ditolak. Berjalan beberapa detik, Kasih duit. dia kasih duit. Iya. Tolak. Beberapa detik dia kasih kalung, ditolak. Jadi bagiku itu pengulangan adegan yang cukup lama untuk membuat si Bagas akhirnya di ujung-ujungnya baru dia kasih dakwah. Betul. Itu yang pengulangan adegannya juga terjadi di pukulan gendang ya. Pengulangan banget tuh. Kalau cuma satu doang itu bukan main gendang anjing, kayak beduk anjing. Terus sama ini menurut gue adalah cukup aneh ketika kan si Ayu teriak tuh di rumahnya ada ular. Terus Bagas kebetulan banget lewat di depan rumah Ayu nolong Ayu. Out of nowhere tiba-tiba ada warga tuh datang. Gue kira awalnya dia tuh kayak mau dijebak, enggak juga gitu. Itu warga-warga dari mana aja tuh kira-kira? Nah, itu dia. Itu sebuah tanda Plot hole sih. Tanda tanya besar. Konten gede. Karena warga-warga tuh pada datang dari mana anjing? Yang pertama kok bisa tahu di rumah itu ada Bagas. Padahal tadi tuh sepi banget tuh sekeliling-keliling desa. Seolah-olah ya ternyata di balik-balik pohon itu mereka udah pada gini-gini. Iya. Udah nungguin betul, Bagas betul, gitu. Dan gimana caranya? Momennya pas ada ular, ada Ayu lagi sendiri. Pas banget ularnya pergi, warga datang. Oh, kalau enggak gini, emang udah disetting kali. Jadi kayak udah ditaruh ular kan si ibunya ibunya Ayu udah mau dipanggil sama Pak Wirya, disuruh ngambil jatah gabah. Mungkin Emang iya kayak gitu rencananya, Gue. Emang udah disetting sama sutradaranya begitu. Maksud gue adalah logika ya kalau kita berada di film itu gitu. Tapi kalau Ayu dibunuh mati nggak? Oke, jadi bagi aku overall film ini tuh experience-nya seperti apa gua gambarkan. Experience menonton film ini tuh seperti menonton menonton film ini tuh experience-nya itu seperti menonton pertunjukan teater ya. Jangan lu kasih. Kagak kelar-kelar. Habis ini masih ada syuting satu konten lagi. Anjing semuanya. Experience-nya menurut gue ya seperti menonton teater gitu. Jadi kayak dialognya kayak nonton teater, terus kayak ya gitu, kayak menonton teater lah.
pertunjukan teater. Jadi bayangkan kalian sedang menonton pertunjukan teater yang klasik gitu ya, seperti ini. Kalau gue sih overall kayak ini nonton apa ya, cerita sinetron yang dimodernkan dan lebih di upgrade lagi dari segi kualitas gitu lah. Jadi emang yang ini, soalnya ini dibilang film horor juga nggak horor-horor banget menurut gue, karena tipenya bukan yang jump scare dar jump scare di mana-mana gitu. Ini tipenya lebih kayak menjual ceritanya aja sih menurut gue. Masih tetap bisa dinikmati ternyata ya. Bener kata HS, konfliknya bukan hal baru, tapi tetap masih bisa dinikmati karena kita itu semua ketutupan sama kualitas shootnya yang mantep, kualitas locationnya yang beautiful. Ya sama kayak kita nonton teater. Nonton teater tuh mengangkat tema apa sih? Paling kayak petualangan Sherina, the music, the theater. Terus kayak cek toko sebelah ke teater. Kita udah tahu ceritanya itu bakal kemana, bakal ke apa. Tapi banyak hal yang bisa dinikmati gitu. Dari pemandangannya, acting aktornya. Betul. Gak cuma ceritanya gitu. Jadi kayak ada hal yang bisa dinikmati, yang pendukung. Tapi gue di sini salut juga sama acting si Boy Hamzah sih. Boy Hamzah menurut gue bagus banget sih actingnya di sini. Gue suka. Ya gitulah pokoknya. AS rating Rating aku 7/10 sih. 10. Gua 7 sih. Dulu 7. Kalau gue 6,5/10 sih. Ya seperti itulah film Jin Kodam yang surprisingly not so bad. Kalau aku ya, aku netral sih karena somehow bagi aku tuh di awal-awal tuh bener-bener yang bosan gitu sih nontonnya, kayak hampir ngantuk, hampir bosan. Tetapi Baru ngakak kedar yang itu ya? Iya, jadi kayak mulai serunya tuh ketika si itunya udah mati gitu. Si Bagasnya udah dibunuh. Udah dibunuh ya. Mulai tensinya di situ. Tetapi ya gitu. Pasti orang-orang menurut gue sih film itu kayak makan durian sih. Bakal ada orang, kalau orang nggak suka tuh nggak suka banget. Kalau yang suka tuh suka banget. Iya. Gitu pasti. Enggak, gue suka aja. Nggak suka banget juga gue, tapi suka. Oh, berarti kalau ada orang yang nggak suka banget. Kalau ada yang suka aja. Itu dia. Nah, seperti itu ya guys. Filmnya sedang tayang di bioskop. Kalian boleh menonton filmnya. Kalau sudah nonton, kalian boleh gabung ke channel sini. Kita ngobrol, berdiskusi di bawah. Karena tadi juga surprisingly bioskopnya itu hampir penuh ya. Iya. Rame loh. Mungkin kita akan ketemu lagi tanggal 8 Juni Di film apa Kutukan 9 Setan. Wow. Yaudah ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga ditonton konten Argumenteti di channel Alpi. Bye. Bye.